Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat 6. Mari saudara-saudariku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Saya bacakan untuk kita demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Unang holsohon hamu agia aha, alai sadok, pabotohon hamu matu debata pangidua muna, marhite-hite tangiang dohot elehelek, mardongan mauliate. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, ada sebuah situasi sulit yang sedang berlangsung di balik nas harian kita ini, yang membuat pemaknaan nas ini menjadi sangat bermakna sekali. Dan dengan mengetahui peristiwa di balik nas inilah, kita semakin dapat mengerti arti pentingnya doa-doa dalam persekutuan kita, dalam persekutuan jemaat, dan juga terlebih dalam kehidupan pribadi kita. Paulus berada di dalam penjara kota Roma dan usianya sudah lumayan tua, sedang menunggu keputusan pengadilan dengan tuduhan menyebarkan ajaran sesat dan menista agama Yahudi karena memberitakan Yesus Kristus sebagai Mesias. Tetapi dalam keadaannya itu, Paulus tetap membangun relasi yang baik kepada Tuhan, sehingga kondisi spiritualitasnya tetap baik. Sekalipun keadaannya melemahkan, fisiknya sudah tidak kuat lagi, tetapi iman dan hatinya selalu terpaut dengan Tuhan. Kekuatan itulah yang membuatnya masih tetap sanggup berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudariku, kalau kita baca Filipi pasal 4 ini mulai dari ayat 1, kita menemukan sampai 3 kali kata di dalam Tuhan. Dalam ayat 1 ditulis berdiri teguh di dalam Tuhan. Di dalam ayat 2 disebutkan di situ sehati sepikir di dalam Tuhan. Dan di ayat 4 disebutkan bersukacita di dalam Tuhan. Dan yang terakhir dalam ayat 7 diakhiri dengan berkata damai sejahtera di dalam Kristus. Penegasan ini akan membuka hati kita bahwa rasa khawatir hanya akan dapat ditepis kalau kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan kita, sehingga setiap gerak hidup kita ada di dalamnya. Dan salah satu cara untuk menjaga relasi yang baik dengan Tuhan dan sekaligus melenyapkan kekhawatiran kita yang diajarkan oleh Rasul Paulus adalah berdoa. Rasa khawatir memang adalah sesuatu yang manusiawi, tetapi supaya rasa khawatir itu tidak merusak hati dan ketenangan hidup kita, kita harus hidup di dalam doa. Sebab dengan doa-doa kita akan memperbaharui iman kita untuk tetap tertuju kepada Tuhan kita, sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh menyerahkan segala persoalan hidup kita kepada Dia yang sanggup memelihara kita dan memelihara hidup kita. Saudara-saudariku, barangkali saat ini sedang mengkhawatirkan sesuatu. Ingatlah bahwa rasa khawatir tidak akan pernah menjadi solusi. Rasa khawatir justru akan memunculkan kepanikan dan ketakutan dalam hidup kita. Tetapi orang-orang yang selalu hidup di dalam doa dan tetap menjaga relasi yang baik dengan Tuhan akan sanggup menjaga hatinya untuk tidak jatuh ke dalam dosa dalam merespon dinamika kehidupannya. Dia akan percaya bahwa Allah menguatkannya untuk melakukan segala perkara dengan tetap setia kepada Tuhan di dalam doa dan ucapan syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.